Pak, Bu, aku mau ngomong. Penting banget. Jadi aku itu udah memutuskan aku itu bakal nikah tahun ini. Aku mohon Bapak sama Ibu ngizinin dan ngasih restu ya. Loh, kamu ini nak apa-apaan sih? Kok udah asal mutusin aja? Bu ya kamu tanya dulu loh sebelum kamu mutusin hal sebesar itu. Bener tuh apa yang dibilang sama ibu kamu. Kamu kan tulang punggung keluarga. Kamu tahu sendiri kan bapak tuh udah sakit-sakitan dan nggak bisa kerja lagi. Iya Pak, Raka tahu. Umur Raka tuh udah bener-bener cukup untuk menikah. Emangnya Bapak sama Ibu itu nggak kasihan kalau Raka itu nggak nikah-nikah apa? Bukannya kita ndak kasihan nak, tapi kamu juga harus ngertiin posisi kamu. Nanti kalau kamu menikah, uang yang kamu kasih ke keluarga pasti berkurang. Sedangkan lo, adik-adik kamu itu masih sekolah dan kuliah. Nanti yang ada keadaan keluarga makin memburuk loh. Aduh, sebenarnya aku tuh capek banget jadi tulang punggung keluarga. Kenapa harus aku sih? Padahal kan aku juga berhak menikah. Dan kalau dipikir-pikir Bapak juga sekarang udah jarang sakit. Tapi Pak, Bu, Raka itu udah janji sama pacar Raka dan orang tua kalau Raka itu bakal secepatnya menikah sama pacar Raka itu. Halah, janji itu kan bisa diingkari. Ya kamu tinggal bilang aja gitu. Kalau kamu tuh belum punya biaya buat nikah, gitu aja kok dibikin ribet sih. Nggak bisa Pak, Bu, nggak bisa semudah itu. Yang ada ntar aku tuh malah dibilang nggak serius. Pokoknya Raka bakal tetap menikah deh. Raka janji bakal berusaha Pak, Bu, cari uang lebih banyak. Kamu ini udah ngebet banget pengen nikah ya sampai segitunya. Gimana Pak? Ibu mah nurut aja. Ya udah, nggak apa-apa. Lagian si Raka juga udah janji bakal berusaha buat cari uang lebih banyak kok. Nah, betul banget tuh apa kata bapak kamu. Nanti kalau bisa, kamu sama istri kamu tinggal di rumah aja, bareng-bareng sama kita. Biar istri kamu bisa bantu-bantu juga. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak, Bu. Tapi ingat loh ya, kamu harus beneran bisa berusaha supaya memenuhi kebutuhan keluarga setelah kamu itu menikah nanti. Iya Pak, Bu, siap. Tak lama setelah itu Raka pun menikahi pacarnya. Alhamdulillah ya mas, akhirnya kita bisa nikah juga. Aku kira kamu bakal terus-terusan jadi tulang punggung keluarga kamu. Ya deh, Alhamdulillah. Tapi Mas emang masih jadi tulang punggung keluarga kok. Loh, kok gitu sih mas? Bukannya mas kalau udah nikah itu seharusnya kan tanggung jawab itu lepas dari pundak mas. Ya nggak bisa gitu dek. Bapak Mas kan itu udah sakit-sakitan, jadi nggak bisa kerja lagi. Sedangkan adik-adik Mas itu masih sekolah dan kuliah. Perasaan bapak mas udah sehat-sehat aja deh. Dan adik-adik mas itu kan walaupun masih sekolah dan kuliah, setidaknya mereka masih mau bantu mas. Tapi masa nggak mau bantu sama sekali sih? Nggak etis mas kalau mas yang tanggung sendiri. Mereka kan bisa cari cara buat bantu mas. Zaman sekarang kan udah modern. Iya sih dek, cuma Mas itu nggak enak ngomong sama bapak. Dan pas itu Mas udah ngomong kok sama adik-adik Mas. Tapi mereka itu katanya mau fokus sekolah dan kuliah dulu. Ya ampun, ini mah namanya mas bener-bener dimanfaatin sama keluarga sendiri. Yang nggak toh dek kan buat keluarga Mas sendiri. Jadi bukan dimanfaatkan namanya. Oh iya, Mas minta maaf ya kalau sementara tinggal dulu di rumah orang tua Mas. Ya ampun, kok gitu sih mas? Mas kan pas itu udah janji kalau kita bakal tinggal sendiri dan gak tinggal bareng orang tua mas. Ya dek, Mas tahu. Tapi orang tua Mas itu kekeh nyuruh kita itu tinggal di rumah orang tua Mas setelah menikah. Mas mohon ya dek, kamu itu mengerti keadaan Mas. Itu juga kalau kemarin gak Mas iyain, wah bakal dipersulit pernikahan kita ini dek. Iya mas, aku tahu kok keadaan mas lagi sulit kayak gini. Tapi setidaknya mas tuh ngomong sebelum kita nikah. Jangan pas udah terlanjur nikah kayak gini. Ya ampun, padahal aku tuh bermimpi gak akan pernah tinggal serumah sama mertua. Aku pengen punya rumah sendiri, supaya bisa ngatur tanpa perlu diatur. Tapi mau gimana lagi, keadaannya udah kayak gini. Aku juga kasihan kalau nuntut terus sama Mas Raka. Aku juga gak pengen buat Mas Raka makin tertekan. Ya udah deh mas, kalau gitu aku setuju. Tapi mas janji ya, suatu hari nanti kita harus bisa tinggal sendiri. Ya deh, Mas janji bakal usahakan kok. Makasih banget ya, kamu udah mengerti Mas. Mas itu beruntung banget Mas udah punya istri kayak kamu. Rini pun mulai tinggal di rumah mertuanya. Namun, Loh dek, kamu kenapa nangis? Ada masalah apa toh? Sini-sini cerita sama Mas. Mas, aku tuh ngerasa nggak dihargai banget di sini. Belum juga genap sebulan tinggal di sini, tapi aku udah diperlakukan seperti pembantu.
Semuanya harus aku yang ngerjain. Dek, yang sabar ya. Ibu tuh emang awalnya suka nyuruh-nyuruh gitu. Siapa tahu kan ibu itu punya niat yang baik. Coba deh kamu itu mulai deketin. Tapi Mas, selama ini aku udah coba deketin ibu dan adik-adik Mas. Tapi sikap mereka malah kayak nggak peduli gitu. Mungkin mereka tuh lagi proses menerima kamu di sini. Mereka kan nggak biasa punya kakak ipar. Jadi ya kamu itu harus yang sabar ya. Iya Mas, maafin aku ya. Jadi malah banyak ngeluh. Padahal beban Mas lebih berat daripada aku. Udah nggak apa-apa, Mas malah seneng kalau kamu itu terus terang. Jangan dipendam sendiri. Kalau ada apa-apa langsung cerita ke Mas ya. Oh iya, Mas mau minta maaf dek. Mas kan pas itu udah pernah janji bakal belikan kamu kalung. Tapi sampai sekarang Mas itu belum bisa belikan. Soalnya gaji Mas ini bener-bener pas-pasan dek. Ya ampun Mas, masalah kalung mah nggak usah pakai acara minta maaf. Aku juga sekarang udah nggak terlalu pengen kok beli kalung yang Mas janjiin itu. Kalau emang Mas belum dapat rezeki buat beliin kalung, ya udah, aku ikhlas kok. Nggak usah dibeliin aja. Masya Allah dek, terima kasih banget ya. Mas bener-bener beruntung deh punya istri sebaik kamu. Keesokan harinya, Wih, ada makanan enak nih di kulkas. Tapi ini kayaknya bukan ibu deh yang beli. Mbak Rini deh ini yang beli. Kalau gitu aku makan aja deh. Siska, mau makan apa itu kok kelihatannya enak banget? Ini loh Kak Tio, aku tuh ngambil makanan dari kulkas. Kayaknya sih Mbak Rini yang beli. Wih, kalau gitu aku juga mau deh. Tapi emangnya nggak apa-apa kalau kita itu makan terus nggak ngomong dulu? Ya nggak apa-apa lah, ngapain juga harus ngomong. Orang ditaruh di kulkas berarti bebas dimakan dong. Loh, itu makanan kalian makan ya? Ya nggak apa-apa kok, tadi Mbak emang sengaja beli buat dimakan bareng-bareng. Tapi seharusnya kalian ngomong dulu sama Mbak. Ya ampun, Mbak, kenapa harus ngomong segala sih? Dengar ya Mbak, dulu loh Mas Raka kalau beliin makanan nggak pernah tuh nyuruh harus ngomong dulu. Apalagi kan Mbak naruh makanannya di kulkas, jadi bebas dong kita ambil. Nah benar tuh apa kata Siska, Mbak Rini kok kayak pelit gitu sih? Nggak ikhlas kalau makanan ini kita makan. Astagfirullah, Mbak tuh bukannya nggak ikhlas. Cuma Mbak tuh pengen kalian kalau ngambil sesuatu izin atau ngomong dulu. Kalau kalian izin atau ngomong dulu kan Mbak kan tahu kalau makanannya dimakan kalian. Halah ribet amat jadi orang, bilang aja pelit kali. Dah aku mau ke kamar aja deh, soalnya nggak sudi lama-lama ngomong sama orang pelit. Mbak Rini ini parah banget sih. Lihat tuh, Kak Tio sampai marah. Ada apa toh? Pagi-pagi udah ribut aja kalian ini. Ini loh Bu, Mbak Rini tuh pelit banget. Beli makanan nggak boleh dimakan coba. Dujan, Rini. Jadi orang kok gitu banget. Bu ya kamu tuh jangan pelit-pelit sama adik-adik ipar kamu. Toh kamu belinya juga pakai uang yang dikasih sama Raka kan? Kamu ini ya sebagai menantu, tahu diri dong. Posisi kamu di rumah ini. Jangan semena-mena gitu. Maaf Bu, bukannya aku pelit dan gak ngebolehin. Aku juga sadar diri kok, posisi aku di sini cuma menantu. Tadi itu aku cuma bilang sama Siska dan Tio, kalau mau ngambil makanan itu ngomong dan izin dulu. Duh ya ampun, itu ya sama aja pelit toh. Pokoknya ya, ibu ndak mau tahu. Mulai sekarang kamu tuh ndak boleh pelit-pelit. Kamu juga seharusnya kalau beli makanan ya jangan buat diri sendiri dong. Astagfirullah, padahal kan aku udah jelasin kalau aku beli makanan itu buat bareng-bareng. Tapi kenapa ya ibu malah sengaja banget sih membesar-besarkan masalah. Mbak Rini, kalau dibilangin sama ibu tuh jangan malah diem aja. Gak sopan banget sih jadi menantu. Kenapa sih keluarga Mas Raka gak ada yang menerima aku dengan tulus. Mereka sengaja banget selalu nyalahin aku. Capek banget tau lama-lama diperlakukan kayak gini. Bisa-bisa aku kena penyakit mental. Mbak Rini, jadi menantu kok gak sopan banget sih. Orang lagi dibilangin loh tadi sama ibu, Mbak Rini itu tadi disuruh cuci piring sama cuci baju. Buruan sana kerjain. Soalnya baju yang mau aku pakai itu belum dicuci loh Mbak. Dek, kamu kan udah besar, udah mau lulus SMA juga. Masa harus dicuciin sih bajunya? Boe kamu tuh bisa nyuci baju sendiri gitu. Jangan apa-apa Mbak terus, Mbak juga capek loh. Wah kodak, kok aku malah disuruh nyuci baju sendiri sih? Sadar dong Mbak, Mbak itu di sini menantu. Jadi tugas Mbak itu ya wajib dong Mbak lakuin. Apalagi kan Mbak disuruh sama ibu. Aku juga ya nggak biasa tuh cuci baju atau cuci piring. Nggak level banget.
Ntar yang ada kuku yang habis di nail art ini jadi rusak. Aku nggak kuat lama-lama kayak gini. Ini mah aku benar-benar diperlakukan seperti pembantu. Mana tiap hari disalahin terus. Bahkan untuk sesuatu yang gak aku lakuin, aku terus yang disalahin. Rini pun terus menderita hidup di rumah mertuanya hingga ia pun meluapkan semuanya yang ia rasakan kepada sang suami. Mas, aku tuh benar-benar udah gak tahan. Mentalku udah gak kuat, Mas, tinggal di sini. Udahlah aku diperlakukan seperti pembantu. Aku selalu disalahin, Mas, untuk kesalahan yang bahkan gak aku lakuin sama sekali. Aku loh selama ini udah mencoba mengerti kamu. Jadi aku mohon, Mas, kamu juga ngertiin keadaan aku dong. Dek, kamu pikir kamu doang yang gak tahan tinggal di sini? Mas juga gak tahan, tahu nggak? Mas juga capek jadi tulang punggung di keluarga ini. Mas bahkan gak tahu, Dek, harus gimana. Di sisi lain Mas pengen belain kamu, tapi di sisi lain Mas itu gak bisa menyakiti keluarga Mas. Ternyata selama ini kamu tuh belum siap ya, Mas, buat nikah. Aku udah nungguin loh selama ini. Apakah kamu berani mengambil langkah besar untuk mengakhiri semua penderitaan kita? Tapi ternyata semuanya nihil. Gak ada yang bisa aku harapin dari kamu, Mas. Dek, Mas juga gak mau terjebak dalam situasi ini. Mas pengen akhiri penderitaan kita selama ini, Dek. Tapi Dek, masalah yang Mas hadapin ini keluarga Mas sendiri, bukan orang lain. Orang tua yang sudah merawat dan membesarkan Mas. Terus kita harus gimana, Mas? Kita harus terus-terusan menderita kayak gini apa? Iya, Mas, aku tahu. Mas itu gak mau nyakitin keluarga Mas. Apalagi orang tua Mas yang udah ngerawat dan membesarkan Mas. Tapi sekarang Mas tuh udah nikah, Mas. Mas juga punya tanggung jawab atas hidupku. Aku juga tuh istri kamu, Mas. Aku juga berhak kamu bahagiain selain keluarga kamu. Aku juga punya orang tua dan keluarga. Tapi aku bisa menempatkan diriku, Mas, di antara menjadi istri dan juga menjadi seorang anak. Jadi aku mohon, Mas pikirin baik-baik. Kita gak mungkin kan terus kayak gini. Kalau gak mau hidup kita perlahan hancur, Mas harus berani, Mas, membuat keputusan. Raka hanya terdiam sambil memikirkan semua perkataan Rini. Beberapa hari kemudian, Dasar kamu ya, Rini. Jadi menantu kok ndak berguna banget. Lantai yang kamu pel masih kotor. Kamu tuh bisa ngepel ndak sih? Astagfirullah, Bu. Rini tuh udah ngepel yang bener kok. Kenapa ibu sampai tega dorong Rini sampai jatuh loh, Bu? Sakit. Halah, bener dari mananya coba? Lihat nih lantainya masih kotor kayak gini. Kamu tuh buta ya? Dan juga ya, ibu dorong kamu supaya kamu tuh sadar kalau yang kamu lakuin itu salah. Jangan malah ngelawan dong. ada apa toh ini kok ribut-ribut? Ini loh, Pak, Rini ndak becus ngepel. Lihat sendiri nih. Lantainya masih kotor begini. Ya ampun Rini kamu tuh udahlah nambah beban di keluarga ini, nggak becus pula kalau beres-beres. Menantu macam apa kamu ini? Sabarin, sabar. Aku nggak boleh sampai meledak terus ngelawan mereka. Ntar yang ada masalahnya makin besar. Kamu ini dinasehatin malah diem aja. Oh iya, kamu tuh kapan bisa hamil? Bapak sama ibu lo udah kepengen banget gendong cucu. Nah, bener tuh. Kamu kan udah lumayan lama nikahnya sama si Raka. Tapi kok ndak hamil-hamil sih? Kamu ndak malu apa sama tetangga yang baru nikah sebulan udah hamil? Mungkin belum rezeki, Pak, Bu. Bukan belum rezeki, tapi kamunya aja yang nggak mau berusaha. Mending sana periksa deh, biar ketahuan masalah kamu tuh gak hamil-hamil kenapa. Siapa tahu kan yang bermasalah itu kamu. Nah, betul-betul. Kamu mending periksa sana. Biar kalian tuh bisa cepet dapet anak. Si Raka juga udah pengen loh punya anak. Kamu jadi istri kok ndak ada pengertiannya sama sekali sih? Sekali lagi maaf ya, Pak, Bu. Mungkin Rini belum bisa jadi menantu yang terbaik dan belum bisa ngertiin keluarga ini sepenuhnya. Tapi Rini janji, Pak, Bu, bakal berusaha yang terbaik. Assalamualaikum, Mas pulang. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya Mas Raka pulang. Mas Raka tumben banget udah pulang jam segini. Iya Dek, alhamdulillah kerjaannya cepat selesai hari ini. Bentar, kok badan kamu lebam-lebam Dek? Kamu kenapa emang? Nggak apa-apa kok, Mas. Cuman aku tadi jatuh aja gitu. Iya tuh, istri kamu tuh jadi orang ceroboh banget sih. Dikit-dikit jatuh. Nggak bener banget ngerjain pekerjaan rumah. Dan saran ibu ya, kamu tuh Rini nanti cari kerja aja sana biar bisa bantu-bantu. Kamu ini jadi beban di sini tahu nggak? Semenjak nikah sama si Raka. Bu, Rini ini udah kerja loh. Dia udah masak, nyuci baju, nyuci piring. Emang itu bukan pekerjaan apa? Raka, kamu ini apa-apaan sih? Ngomong sama ibu kamu itu nggak sopan banget kayak gitu.
Yang dibilang ibu kamu itu benar loh, gak salah. Kan kalau istri itu kerja bantu-bantu buat kebutuhan keluarga ini itu benar. Pak, Raka tuh nggak akan pernah membiarkan istri Raka kerja ya. Dan bukannya Raka itu nggak sopan atau bagaimana. Raka ini udah muak. Istri Raka ini diperlakukan seperti pembantu di rumah ini. Dan kenapa harus selalu Raka loh yang nanggung tanggung jawab sebesar ini buat kerja dan memenuhi kebutuhan keluarga. Raka itu udah punya istri, Pak, Bu. Bilangnya bapak sakit-sakitan, tapi nyatanya bapak udah sehat bugar kayak gini. Raka tuh capek lama-lama diam dan terus dijadikan tumbal buat berkorban. Duh, Jan. Raka, kamu tuh sadar. Gara-gara nikah kamu bisa berubah drastis kayak gini. Kamu tuh sebagai anak pertama punya tanggung jawab loh di keluarga ini. Kamu harus bisa mengayomi keluarga dan adik-adik kamu. Tanggung jawab dan mengayomi? Pak, Bu, Raka punya kehidupan sendiri setelah menikah. Keluarga itu bukan tanggung jawab satu orang, tapi tanggung jawab setiap anggota keluarganya. Bapak sama ibu udah sehat, bisa bikin usaha atau bekerja. Adik-adik juga udah mau lulus SMA dan lulus kuliah. Bisa banget bantu-bantu. Raka loh dari SMP udah banting tulang buat bantu memenuhi kebutuhan keluarga. Kalian gak kasihan apa sama Raka? Nak, kita itu bukannya ndak kasihan sama kamu. Tapi apa, Bu, nyatanya? Emang keluarga ini tuh memanfaatkan Raka habis-habisan. Sampai istri Raka pun diperlakukan seperti seorang pembantu. Mas, udah mas. Jangan kebawa emosi. Kita bisa omongin baik-baik. Dek, ini Mas bukannya kebawa emosi ya, tapi Mas mau speak up tentang penderitaan kita selama ini. Raka udah putuskan, Raka nggak akan jadi tulang punggung keluarga ini lagi. Raka bakal tetap kirim uang, tapi keseluruhan gaji Raka bakal Raka dan istri manage sendiri bersama istri. Dan Raka sama istri bakal pergi dari rumah ini. Kita berhak hidup sendiri. Ayo dek, kita akan pergi dari sini. Duh, nak tunggu. Pak ini gimana ini? Bapak juga gak tahu, Bu, harus gimana. Sebelumnya Raka itu gak pernah semarah ini sama keluarga. Apa kita udah benar-benar buat hidupnya itu menderita ya, Bu? Ya ndak mungkin lah Pak. Dia itu jadi kayak gini gara-gara nikah sama wanita ndak tahu diri itu. Kita harus bisa hentiin dia, Pak. Ya juga ya, Bu, dia itu berubah semenjak menikah sama istrinya itu. Dasar wanita gak tahu diri. Berani-beraninya dia itu buat anak kita itu sampai begitu. Tak lama Raka dan Rini pun keluar, membawa semua barang-barang mereka. Beberapa tahun kemudian, oh, kenapa ya beberapa minggu ini Bapak tuh batuk-batuk nggak berhenti-berhenti, Bu? Ibu juga sama, Pak. Tio sama Siska juga batuk-batuk. Bahkan mereka sampai batuk berdarah loh. Manalah kita juga terserang penyakit gatal-gatal, Pak. Lihat nih tangan ibu, sampai keluar darah dan nanah. Sakit banget loh, Pak. Kalau kayak gini, kita sekeluarga harus ke rumah sakit. Dan kita itu nggak bisa ke rumah sakit, Bu. Ibu sendiri kan, itu si Tio sama si Siska nggak mau kerja. Ya kalau mereka ndak mau kerja, Bapak lah yang kerja. Bapak kan udah sehat. Ya nggak bisa toh, Bu. Ntar kalau Bapak tiba-tiba sakit lagi gimana coba? Apalagi sekarang kan kita itu lagi terserang penyakit batuk-batuk, bahkan berdarah dan gatal-gatal. Tuh, Bu, makin sakit dan perih nih, Bu. Duh, perih banget panasnya kulit ibu. Sejak saat itu keluarga Pak Anto pun terserang penyakit yang tak pernah bisa sembuh.